Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi pada pembelajaran biologi ya, dimana kita akan melanjutkan tentang penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu atavisme, gen komplementer, dan polimeri. Nah, silahkan disimak untuk videonya. Atavisme adalah interaksi dari beberapa gen yang menyebabkan munculnya suatu sifat yang berbeda dari induknya. Atavisme ditemukan pertama kali oleh Bateson dan Panet pada jengger ayam, yaitu ada 4 ya jenisnya: walnut, rose, pea, dan single. Nah, karakter jengger ayam tidak hanya diatur oleh satu gen, tetapi oleh 2 gen yang berinteraksi. Berikut contoh dari soal atavisme. Berikutnya adalah atavisme. Atavisme adalah interaksi beberapa alel yang mampu menghilangkan sifat dan memunculkan sifat yang baru. Nah, di sini tadi contohnya adalah jengger atau pial ayam ya. Contohnya untuk soal ini, perhatikan diagram persilangan pial ayam berikut. Ketika ayam pial rose yang dikawinkan dengan ayam pial pea 100% menghasilkan keturunan anaknya semuanya ayam pial walnut. Kemudian, apabila F1 anaknya yang walnut itu disilangkan dengan individu dengan genotip R besar, R kecil, P kecil, P kecil, berapa ayam yang berpial P pada keturunan F2-nya? Nah, sekarang kata kunci untuk atavisme adalah berarti kalian harus tahu interaksi antar alelnya. Nah, ketika R besar bertemu dengan P besar, maka dia disebut sebagai ayam pial walnut. Kemudian ketika R-nya besar, yang penting R-nya besar dan P-nya kecil, berarti ayam pial rose. Kemudian R-nya kecil dan P-nya besar, salah satu dia pea. Dan kalau kecil semua berarti dia single. Nah, sekarang tinggal dikawinkan. F1-nya apa? Berarti parentalnya tadi walnut, R besar, R kecil, P besar, P kecil yang dikawinkan dengan R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Ini ketahuan walnut. Nah, ini apa dong? P-nya kecil, dua-duanya. R-nya besar, berarti ini rose. Kedua orang tuanya walnut dan rose, yang ditanya P apakah ada. Sekarang kita langsung tulis gamet ya. Gametnya langsung saja dia jadi R1. Nah, ini R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, dan R kecil, P kecil. Kemudian R besar, P kecil, dan R kecil, P kecil. Sama yang bawah, R besar, P kecil, R kecil, P kecil. Jadi cukup ditulis 2 aja ya, karena sama. Nah, sekarang tinggal digabungkan. Nanti kita akan tahu untuk fenotipnya seperti apa aja. Apakah ada yang berpial I, R besar, R kecil, P besar, P kecil, R besar, R kecil, P kecil, P kecil, R kecil, R kecil, P besar, P kecil, R kecil, R kecil, P kecil, P kecil. Nah, kita lihat antara walnut dan rose. Berarti ini ada R dan P besar, dia walnut. Ini R-nya besar, rose. R sama P besar, walnut. Kemudian R-nya besar, tapi P-nya kecil, rose. Ini walnut. Ini rose. Nah, ini apa? Ini PA dan ini single. Berarti berapa jumlahnya? Yang ditanyakan yang P ya. Kemudian berarti ada PA-nya sama dengan di sini ya. 1/8 kali berapa? 100%. Nah, dibagi 100 bagi 8 berapa? 1 bagi 4 25. 25 bagi 2 12,5. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang di 12,5%. Ya, berikutnya adalah gen komplementer. Gen komplementer merupakan interaksi gen yang saling melengkapi ya. Jika satu gen tidak muncul, maka ekspresi sifat gen komplemennya juga tidak akan muncul atau tidak sempurna. Nah, pertama kali ditemukan oleh Bateson dan Panet pada bunga Lathyrus odoratus. Nah, pada bunga tersebut terdapat 2 gen yang saling berinteraksi
soalnya. Ya, berikutnya adalah gen komplementer ya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa gen komplementer adalah gen yang saling berinteraksi sehingga akan memunculkan sifat yang baru. Contohnya pada bunga Latius odoratus, kalau tadi cryptomeri pada bunga Linaria marokana. Nah, di sini ada kata kunci ya, berarti ada gen yang saling berinteraksi di sini ya. Nah, contoh dulu kita lihat soalnya. Perhatikan diagram persilangan berikut. Bunga Latius odoratus yang warna putih dan dikawinkan dengan yang sesama putih. Kenapa? Hasil X1 seluruhnya adalah anaknya ungu. Berarti kita harus tulis kata kuncinya. Saya tulis kata kuncinya di sini ya. Kata kuncinya yaitu tadi ada saling interaksi. Saling interaksi adanya enzim, adanya pigmen. Di sini C adalah penghasil pigmen, C besar. Kemudian P-nya adalah enzim pengaktif. Selama ada C besar, P besar, dia sifatnya warnanya ungu. Kemudian kalau misalkan C-nya kecil, tapi P-nya besar. P-nya besar dua-duanya. Dia hanya punya enzim pengaktif tanpa adanya pigmen sehingga tetap warnanya putih. Nah, di sini tadi ini ya. Kebetulan untuk yang bunga yang satunya C-nya besar, yang satunya P-nya besar sehingga ketemu antara C sama P besar 100% ungu. Yang ditanyakan, berapa warna putih pada F2 jika F1 disilangkan dengan putih? Ya, kita lihat, berarti F1-nya tadi ungu. Kita tulis F1-nya kecil, P besar, P kecil atau ungu disilangkan dengan yang putih. Di sini ya. Putihnya C kecil, P besar, P besar. Sekali lagi saya tekankan untuk penulisan huruf ketika penyilangan harus benar ya. Diamet untuk mencari F2 ya, diametnya kita tulis C besar P besar, C besar P kecil. Nah, C kecil P besar sama C kecil P kecil. Terus yang kedua, C kecil P besar, C kecil P besar. Semuanya sama ya, kita cukup tulis satu kali saja. Nah, kemudian kita tulis C besar, C kecil, P besar, P besar, C besar, C kecil, P besar, P kecil, C kecil, C kecil, P besar, P besar, C kecil, C kecil, P kecil, P kecil. Nah, ini kelihatan selama ada huruf ini ya, ada huruf yang besar, C besar, P besar, maka dia adalah ungu. Ini ungu, sementara ini putih. Berarti berapa persen? Putihnya ada berapa? Putihnya ada 2. 2 per berapa? 2 per 4. Kalikan 100%. Atau sama aja setengah ya. Berarti 50%. Jawabannya yang D. Ini khusus yang gen komplementer. Berikutnya adalah polimeri. Polimeri sendiri artinya bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah ya. Terjadi akibat adanya interaksi antara dua gen atau lebih, sehingga disebut juga dengan gen ganda. Contohnya di sini adalah warna biji gandum merah dan putih ya, dimana selama ada M besar, dia sifatnya merah. Semakin banyak M-nya, maka sifatnya akan semakin merah atau lebih merah tua ya di sini ya. Ya, silakan untuk disimak video contoh soalnya. Ya, berikutnya adalah contoh untuk polimeri ya. Di sini polimeri sudah tahu tadi artinya apa gitu ya. Untuk polimeri di sini berarti kalian bisa perhatikan contoh soalnya karena polimeri biasanya lebih gampang ya. Selama ada M besar pasti dia merah. Putih adalah ketika semuanya M-nya kecil. Nah, sekarang kalian perhatikan soalnya. Ketika ada tanaman ini ya, persilangan tanaman gandum yang warna merah dan putih, ternyata 100% anakannya merah. Ketika M1 disilangkan dengan tanaman gandum yang bergenotip M1, M besar, M2 besar, berarti dia merah ya. Kira-kira muncul nggak warna putih? Bisa secara langsung di sini ya.
Oke lah, kalau nggak secara nggak langsung kita tulis dulu parental P2-nya tadi itu M1, M1, M2 besar kecil ya, dinikahkan dengan yang besar semuanya. Kira-kira mungkin nggak sih ketemu untuk F2-nya putih? Nah, jangan lupa kalau menulis gamet itu bukan M1 ya, tapi 12. Berarti ini gametnya apa? Gametnya untuk F2-nya juga boleh langsung ya. Sini M1, M2. Kemudian M1 besar, M2 kecil. Ini juga ya. M1, M2 sama. Kemudian M1 kecil, M2 kecil. Ini sama ya, M1, M2. Sama semua kan? Ya enggak? Sama semua, jadi saya tulis 1. Kira-kira ada yang putih nggak di sini? Putih syaratnya ketika kecil semua. Ini udah kelihatan nih, ada besarnya, ini pasti merah. Ini juga ya kelihatan, ini merah. Ini merah. Ini juga merah, tidak ada yang kecil semua. Sehingga warna putihnya berapa? Warna putihnya 0. Tidak ada warna yang putih. Jawabannya adalah A. Ini untuk polimeri, jadi lebih mudah. Nah, demikian adalah contoh soal dari penyimpangan semu hukum Mendel pada interaksi gen. Terima kasih untuk perhatiannya, tetap semangat biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.